Ini kalau tadi Pak Koster menceritakan bahwa beliau menghadapi berbagai tantangan bahkan cukup berat ya dari industri-industri besar begitu ya. Kalau yang dialami oleh Mas Hendy ini sendiri apa? Ya sama, kami kan juga mencontoh dari senior kami nih, Pak Wayan Koster. Di tahun 2019 kami luncurkan Peraturan Wali Kota nomor 27 tentang pengendalian penggunaan plastik. Hampir sama substansinya, bagaimana kemudian mengajak masyarakat, pelaku usaha juga untuk kemudian mengurangi pemakaian plastik. Ya pasti kemudian timbul polemik, kemudian timbul upaya-upaya untuk bisa merevisi perwal tersebut, tapi kemudian saya jelaskan tidak akan ada yang rugi. Orang yang tadinya buat pipet dari plastik, dia masih tetap bisa membuat pipet meskipun materialnya bisa diganti material kertas, atau kemudian yang terbiasa dengan membuat tas kresek mungkin juga sudah bisa dilakukan hari ini, tas kresek yang kemudian ramah lingkungan, yang seperti yang diceritakan Pak Koster tadi, dari material singkong. Tapi apapun itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum kami, PDI Perjuangan, Bu Megawati Soekarno Putri, dan juga pada Pak Sekjen dan Sekjen-Sekjen senior, Mas Hasto, ada Mas Pram, ada Pak Cahyo Kumolo, karena hampir setiap saat mereka mengingatkan kami. Kami ini kader-kader partai yang alhamdulillah hari ini ada di bagian kepala daerah, selalu diingatkan, tidak hanya berbicara melulu tentang yang namanya pemenangan sebuah pemilu, tapi juga berbicara bagaimana meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Mensejahterakan masyarakat salah satunya adalah dengan menjaga kualitas yang namanya lingkungan. Go green. Nah, kemudian perintah dari beliau-beliau ini kita lakukan di Semarang, termasuk hari ini yang sedang kita rintis adalah bagaimana sampah di tempat pembuangan akhir ini kita rubah dengan rekayasa teknologi menjadi sebuah energi. Ada yang gas, ada yang kemudian bisa menjadi listrik. Itu yang sudah kita lakukan dan sedang kita kembangkan untuk skala yang lebih besar. Ya, ini tentunya berkaitan dengan perilaku dari masyarakat. Mungkin ini yang paling sulit ya, begitu untuk diubah. Karena selama ini kan sudah merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun untuk menjaga lingkungan ini. Bagaimana caranya mengubah perilaku dari masyarakat yang tadinya sembarangan saja, mungkin kurang memperhatikan atau mempedulikan lingkungannya. Bagaimana mengubah pemikiran dan juga kebiasaan atau perilaku tersebut? Ya, edukasi ini harus terus dilakukan, tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga lewat organisasi non-pemerintah, misalnya PKK juga bisa, Ormas, atau organisasi kepemudaan. Bahkan teman-teman partai PDI Perjuangan juga sering melakukan edukasi tersebut pada masyarakat. Sebagai salah satu contoh adalah bahwa Semarang itu sebagai wilayah pesisir sangat rentan yang namanya rob dan banjir. Salah satu penyebabnya selain alam, selain kemudian drainase yang buruk, selain kemudian hal-hal teknis lainnya adalah bagaimana masyarakat tidak berdisiplin terhadap yang namanya sampah, membuang sampah sembarangan. Dulu-dulu sekali, kalau misalnya mulai hujan, yang ada tidak hanya air yang mengalir di sungai, tapi juga kadang-kadang ada kasur, ada kemudian sofa, dan seterusnya. Nah, kita buat peraturan wali kota yang kemudian memberikan sanksi kepada masyarakat yang ketahuan mereka membuang sampah sembarangan, selain edukasi tadi. Jadi edukasi perlu kita lakukan, tapi juga peraturan wali kota atau sanksi terhadap orang-orang yang tidak berdisiplin itu kita lakukan di Semarang ini.